Tahun 2000, di kota Manila, seorang wanita Indonesia memanjatkan doa. Ia bernama Lili Hayasi. Di tengah hiruk-pikuk negeri orang, ada satu kerinduan yang terus ia bawa dalam doa. Sebuah komunitas, sebuah keluarga rohani bagi orang-orang Indonesia di Filipina. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu kapan waktunya. Tetapi ia percaya. Dan Tuhan mendengar. Lalu 2 tahun kemudian, Tuhan menjawab doa itu. Tahun 2002, Samuel Oy datang ke Manila bersama keluarganya. Melayani bukan ribuan orang, bukan ratusan orang, hanya 5 atau 6 orang. Di sebuah apartemen sederhana di Cityland Pasong Tamo. Dari ruang kecil itu, lahir sebuah persekutuan. 10 menjadi 15. Ruang tamu menjadi terlalu sempit. Dan Tuhan membuka pintu. Ibadah pertama Indonesia Service diadakan di Dusit Hotel. Di sanalah nama itu lahir, Indonesian Christian Fellowship. Bukan sekedar persekutuan, tetapi cikal bakal sebuah gereja. Tahun 2003 hingga 2007, tongkat estafet pelayanan diteruskan oleh Indro Puspito. Ibadah dipindahkan ke gedung Church of God di Pasong Tamo. Tujuannya jelas, ICF bukan hanya tempat berkumpul, tetapi gereja yang mandiri. Namun, akhir tahun 2006, panggilan Tuhan kembali datang. Dan sekali lagi, ICF harus melepas gembalanya. Tahun 2007, masa peralihan yang tidak mudah. Tanpa gembala, tanpa kepastian, ada ketakutan. Apakah ICF akan bubar? Ada usaha mencari pertolongan, menghubungi gereja-gereja di Indonesia. Nanti jawaban. Dan ketika semua terlihat tidak pasti, Tuhan sudah menyiapkan jawabannya. Melalui Gereja Rehoboth Bandung, Yohanes Rungkat mengutus Redi Stefanus dan istrinya pada tanggal 4 Januari 2008. Langkah iman dimulai. Tanggal 6 Januari 2008, resmi menjadi gembala ICF Makati. Tidak mudah, tetapi jemaat belajar menerima, belajar percaya. Perpisahan bukanlah akhir, tetapi awal dari pelayanan yang lebih luas. Dan ICF terus bertumbuh. 4 kali berpindah tempat karena keluarga ini terus bertambah. Tahun 2013 pun, ICF menempati ruang 403 di gedung ACCM Valero Street. Sekolah Minggu Victory Kids pun berjalan. Visinya jelas, bukan hanya komunitas, tetapi keluarga yang membawa setiap orang semakin mengenal Tuhan. Tahun 2017, biaya sewa naik 3 kali lipat. Secara manusia, berat. Tapi secara iman, kesempatan. Jemaat bersatu, memberi, berdoa, percaya, dan sekali lagi, Tuhan menyediakan. Akhir tahun 2019, dunia diguncang COVID-19.
Tanggal 15 Maret 2020, gedung gereja ditutup. Ibadah berpindah ke rumah-rumah, ke layar-layar kecil, ke doa-doa yang dipanjatkan secara online. Dari ketergantungan, ICF belajar berdiri sendiri. Ibadah online dimulai. Komsel dipecah menjadi kelompok kecil. 4 orang, 4 keluarga. Terpisah jarak, tetapi tidak terpisah hati. Bulan Januari 2022, ibadah offline kembali dibuka. Sempat terhenti, tetapi Februari 2022, ibadah berjalan kembali. Dan Tuhan menambah. Ibadah sore dibuka kembali. Ibadah bahasa Inggris pun dimulai. Sekolah minggu terus berkembang. ICF tidak hanya bertahan, ICF bertumbuh. Pada tahun 2024, terjadi eksodus besar-besaran. Banyak yang pergi, bangku kembali kosong. Jadwal digabung, sekolah minggu disederhanakan. Secara angka berkurang, tetapi secara iman dikuatkan. Karena sejak awal, ICF tidak pernah dibangun oleh jumlah, tetapi oleh kasih karunia. Grace. Tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Dari sebuah doa menjadi persekutuan kecil. Dari persekutuan kecil menjadi gereja. Dari ketakutan menjadi iman. Dari keterbatasan menjadi kesaksian. ICF Makati bukan hanya gereja di negeri orang. ICF Makati adalah keluarga. Keluarga yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Dan hari ini kita berdiri bukan karena kuat kita, bukan karena banyaknya kita, tetapi karena Tuhan setia. Terpujilah Tuhan yang menyertai perjalanan ICF Makati dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya.